wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdana, mari kita hari ini belajar tentang teknik analisis data. Kebetulan saya di sini ditemani oleh salah satu rekan saya, yaitu Mbak Nindi. Oke, dan analisis data yang pertama di sini adalah uji G kuadrat. Apa sih uji G kuadrat itu? Uji G kuadrat itu ialah ketika dia menggunakan satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Ingat, satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Contoh judulnya gimana, Mbak Nindi? Nah, dalam variabel uji G kuadrat itu yaitu satu statement dan ada tiga masalah. Satu teknik, tiga masalah. Bisa contoh seperti ini. Pengaruh teknik token ekonomi untuk menurunkan agresivitas, stres, dan kecemasan siswa. Loh, satu teknik tiga masalah. Berarti apa? Satu obat tiga penyakit. Itu kalau dalam bidang kedokteran. Tapi kalau dalam bidang konseling, satu teknik dengan menggunakan tiga permasalahan masuk pada paradigma ganda dengan tiga variabel independen. Oke. Terus yang kedua, korelasi Spearman ring. Di mana di sini hanya menggunakan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Namun di sini menggunakan skala sikap. Tinggi sedang rendah. Skala sikap semantik. Ya. Skala sikap semantik. Contohnya, maaf. Kira-kira kamu sekarang pusing apa tidak? Pusing. Berapa nilainya? 4. Misal 4. Nah, misal 4. Gimana nih? Nah, misalkan gini, kita tanya pada satu orang, kamu stres ya tadi? Tingkat stresmu berapa? 4. Terus si B, tingkat stresmu berapa? 3. Si C, tingkat stresmu berapa? 1. Nah, di situ kita urutkan dari yang terbanyak ke tertinggi. Kan tadi sudah terlihat 4, 3, 1. Oke. Jadi contoh judulnya Tinggi. Contoh judulnya pengaruh teknik desain sistematis untuk menurunkan tingkat stres. Oke, tapi pengukurannya kita tidak menggunakan pernyataan, melainkan menggunakan statement dari konseli atau orang yang mengalami. 3. Ada pertanyaan? Aku. Ya. Kan itu orang kan anggapnya beda. Bisa aja ini berat padahal buat aku ringan. Nah, makanya di sini kita berfokus pada konseli. Berdasarkan apa itu indikatornya berdasarkan dia sendiri. Oh, gitu. Ya, jadi konseli sendiri yang mengklasifikasi. Ya. Ada batasan nggak untuk tinggi itu skornya berapa, sedang berapa, rendah berapa? Rendah berarti 30%, 33 dari nilai tertinggi. 33%. Jadi seumpama 0 sampai 100 berarti dibagi 3. Ini 1 sampai 33, 34 sampai 66, 67 sampai 100. Nah, kalau kita klasifikasikan jadi 4 berarti dibagi 4. 5 ya 5. Siapa Pak yang mengklasifikasikan ini? Kita sendiri. Oke, ada yang bertanya lagi? Masih gak bisa Pak, aku nek sudah dibagi 0 sampai 33 terus siapa? Oh, jadi mungkin jadi nanti nih kita tanya dari tingkat stres kamu dari 0 sampai 100 berada di nilai berapa? Oh, Iya. gitu. Iya. Contoh kamu hari ini kira-kira ada masalah enggak? Ada. Ada kira-kira tingkat masalah itu kalau diukur dari tinggi sedang rendah atau berat sedang ringan dari angka 0 sampai 100 berapa nilainya? Sekitar 65%. 65 berarti masuk pada tahap Sedang. Oke.
Terus ini korelasi produk Mohon. di sini kita menggunakan sama X1 Y1 tapi menggunakan rating scale. Maksudnya apa rating scale? Loh Pak, kan hampir sama seperti ini tadi. Bedanya apa kalau produk momen ini? Oh, konselornya yang menentukan. Dibebaskan. Lah, kalau tadi ini kan berdasarkan pernyataan dari konselor. Kalau ini berdasarkan konselor. Pak, boleh pakai angket silahkan. Boleh pakai analisis, interview, observasi, dokumentasi silahkan. Yang penting kalian bisa mengklasifikasikan. Sikan. Contoh judulnya. Kalau misalkan gini, tingkat stres pada mahasiswa ketika memperoleh tugas yang bertubi-tubi gitu. Ini maaf. Kalau yang mengklasifikasikan ini tadi nilainya adalah seorang konselingnya. Nah kalau di sini itu ketika kita membagikan angket, contoh, Tingkat stres. ya angket tingkat stres kan kita menggunakan ini. Yang rating scale siapa? Konselor kan? Konselor. Yang menghitung kan konselor. Kalau ini tadi yang menghitung adalah konseling. Oh. Dari hasil angket. Iya. Oke, oke. Kalau ini berdasarkan persepsi konseling kan? Oke. Ini kan berdasarkan data dari konselor kan? Data dari angket tadi kan? Oke. Berarti itu Pak, kalau misal data dari angket dia di statistikkan, Dia ditaruh di Excel kemudian dijumlah. dijumlah yang gimana Pak? Ya dijumlah. Biasa. Konseling pertama atau responden pertama berapa totalnya? 20 misal. 20 contoh. Nilai tertingginya dia itu adalah 60. Contoh dari saya di sini punya 15 angket, Iya. 15 pernyataan. Tentu saya menggunakan skalanya Likert. Otomatis nilai tertinggi adalah 15 kali 4 berapa? 60. Lah ternyata dari 60 saya bikin rating scale. Saya klasifikasikan hanya jadi 2, tinggi dan rendah. Berarti tertinggi tadi kan 60 dibagi 2 berarti berapa? 1 sampai 30 itu masuk yang rendah, 31 sampai 60 masuk yang tinggi. Oke. Terus yang keempat, korelasi ganda. Oh, apa sih korelasi ganda itu? Hubungan ganda. Hubungan lebih dari satu. Korelasi adanya hubungan sebab Jadi contoh judulnya kalau dalam bidang konseling, maaf, apakah ada hubungan antara penggunaan money token ekonomi dan desensitisasi sistematis untuk mengurangi rasa stres pada korban pemerkosaan? Jadi di sini 2 obat untuk 1 penyakit. Loh Pak, apa bedanya sama tadi regresi ganda? Kalau korelasi tadi masih ada hubungan X1 X2, maksudnya apa? Di sini 1 teori. Oh, satu teori. Contoh di teori behavior ada berapa teknik? 9, 10. Contoh, berikan saya 2 teknik di behavior. Di Flooding dan modeling. modeling. Contoh, pengaruh teknik flooding dan modeling pada teori behavior untuk meningkatkan rasa percaya diri. Loh kan di sini masih 1 teori. Oh. Nah kalau teknik ganda ini berarti X1 X2 nya beda teori. Paham? Contoh, pengaruh teknik kursi kosong pada teori Gestalt dan teknik Empowerment pada feminis. empowerment pada feminis untuk meningkatkan kemandirian siswa. Oke ya. Kita di sini bicara di bidang konseling, bukan di bidang yang lain. Oke. Oke. Nomor 7.
uji T atau one sample t-test X1 Y1 X2 Y2. Maksudnya apa sih uji T itu? Untuk mencari perbedaan sebelum dan sesudah antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Tapi satu hal yang dibandingkan, contoh ketika kita itu menggunakan one group pre and post test, berarti apa? Kita membandingkan sebelum dan sesudah. Tapi kalau kita menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang dibandingkan adalah hasil post test kelompok eksperimen dan post test kelompok kontrol. Iya, nggak paham Pak. Iya Pak. Itu tadi yang mana Pak? Yang linear apa yang uji? Ini yang Uji T. one sample test. Ya, contoh gini, X1 Y1 pengaruh teknik token ekonomi untuk menurunkan konsumtif pada mahasiswa. Jadi apa? Kelompok kontrol dan eksperimen adalah anak-anak yang sering belanja. Di sana kita bagi dua kelompok, satu dikasih treatment, satu tidak. Nah ini loh kita bandingkan, pre-testnya sama, post-testnya pun pembeliannya bareng. Makanya itu namanya dibedakan. Terus Ya, kalau one group pre and post test berarti nilai pre-test dibandingkan dengan nilai post test. Oke, terus yang nomor 8 mana? Oh, saya ini yang sederhana. Sorry, habis 7 ke 5. Regresi linear sederhana. X1 Y1 Diberikan treatment, makanya Pak saya tadi bingung antara nomor yang itu uji T1 sama linear sederhana. gini bedanya. Kalau linear sederhana itu kelompok kontrol ini kan tadi nggak dikasih treatment. Ini kelompok kontrol dikasih treatment. Maksudnya Pak, contoh kita token ekonomi, berarti kelompok kontrol kita kasih mungkin konseling biasa. Kalau ini tadi kan kelompok kontrolnya nggak dikasih treatment, ini dikasih treatment Tapi yang biasa. biasa. Makanya ibarat kita satu kita hanya satu hanya bicara, dua langsung melakukan. Kira-kira perbedaannya gimana? Bicara dengan melakukan. Contoh lagi ya, dua kelompok. Yang satu kelompok ini sama-sama dia itu mengalami stres gara-gara tugas terlalu banyak. Ya. siapa? Jadi satu dikasih teknik token ekonomi, kelompok A, kelompok eksperimennya. Kelompok kontrolnya dikasih konseling biasa atau hanya bicara aja, hanya assessment, tanpa ada perlakuan. Kelompok kontrol. Makanya tetap dia dikasih treatment. Walaupun hanya assessment kan, nggak apa-apa. Karena kan orang itu kadang butuh pencurahan hati aja. Makanya ketika bercinta, cinta tak sampai, dukun pun berhenti. Pak, kalau misalkan ini, saya mau nanya ya Pak. Ya. Yang ini mengenai linear sederhana. Ya. Cara sederhana gini, pemberian teknik token ekonomi berupa reward pada kelas A dan tidak pada kelas B terhadap prestasi belajar siswa di kelas. Itu bagaimana? Jadi nanti itu ada dua kelas, ada satu kelas, yang satu itu dibagi dua, yang satu itu ada treatmentnya berupa hadiah reward, tapi yang satu enggak. Jadi dilihat perbandingannya mana yang prestasinya lebih tinggi. Nggak apa-apa. Ya. Tapi lagi-lagi kalau ini yang sederhana itu keduanya ikut dihitung. Penukaran token. Keduanya ikut di. Antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu sama-sama dihitung. Loh Pak, ini tadi gimana kelompok eksperimennya? Kelompok kontrolnya kan juga sama-sama dihitung, tapi di sini nggak ada Oh berarti di linear sederhana itu secara nggak langsung semua itu kelompok treatment sebenarnya. Iya. Oh. Contoh tadi yang Mbak Nini katakan, satu guru yang dikasih siswa yang dikasih reward and punishment, satunya kan yang tidak, tapi tetap kan yang tidak dikasih tetap diajar kan? Iya, betul ya. Ya itu. Makanya di sini nanti itu perbedaannya kalau dibilang konseling, satu dikasih treatment, satu konseling biasa mungkin hanya assessment sama penerimaan.
Wis. Enggak. Oh yang uji T itu benar-benar di Jarno Pak, enggak? Dijarno jar Oh, iya, untuk Pak. kelompok kontrolnya. Terus yang ke-8, uji beda variabel bebas X1, Y2, Y, E. X1, Y1, Y2. Berarti apa? Satu obat untuk menyembuhkan 2 penyakit. Contohnya. Contohnya itu apa itu pemberian teknik self esteem terhadap Self-esteem. esteem terhadap kepercayaan diri dan juga kemandirian pada seorang anak pada seorang. Ya. Jadi apa? Kalau 2 variabel bebas di sini, kenapa kok masuk di uji beda? Karena kita membedakan. Berarti kalau uji beda Pak gimana? Berarti kelompoknya itu bisa ada 3 atau ada 4. Satu kelompok kontrol, mungkin yang ada kasih treatment. Satu kelompok yang X1 Y1. Satu lagi kelompok X1 Y2. Kelompok yang keempat X1 Y1 Y2. Itu namanya uji beda. Jadi contoh kelompok kontrolnya nggak dikasih apa-apa. Kelompok 1 kan tadi penyakitnya apa? Contoh judulnya flooding. Pengaruh teknik flooding untuk mengurangi bahaya narkoba dan bahaya minuman keras. Pengaruh. Enggak perbedaan gitu. Iya Pak, kan uji Kan uji beda. beda. Yang dibedakan kan masalahnya. Oh. Judulnya apa? Pengaruh pemberian teknik flooding untuk bahaya narkoba dan miras. Kan narkoba dan miras kan beda loh. Iya beda loh. Maksudnya apa? Orang yang memakai narkoba apakah dia selalu memakai miras? Enggak, belum tentu. Uji beda 2 variabel bebas. Iya, variabel bebas. Berarti variabel bebas. Treatment Iya. sing podo, cuman Penyakitnya yang vari apa itu ininya yang berbeda. Oke, bedanya dari situ. 9. ANOVA 2 jalur 3X Y1. Berarti X1 Y1, X2 Y2, X2 Y1, X3 Y1. Ada berapa kelompok berarti? 4. Oh, X1 Y1, X1 Y2, X1 loh. ini tetap 1. X sing ana 3. Oke ya. Iya, Pak. Satu ya satu. Contoh pengaruh teknik flooding, token ekonomi, dan teknik analisis mimpi untuk menurunkan trauma pada korban tabrak lari. Oke. Terus ANOVA 2 jalur X1 Y1, X2 Y2. Berarti apa sebenarnya di sini ada 2 judul. Berarti apa? 2 ini dibandingkan. Perbedaan. Iya. Contoh tadi antara pecandu narkoba dengan minum-minuman keras. Berarti apa? Pengaruh teknik flooding untuk mengatasi pecandu narkoba dan pengaruh teknik reinforcement positif untuk menurunkan atau untuk mengatasi korban minum minuman keras. Jadi di sini sebenarnya ada 2 judul, tapi dijadikan satu analisis. Fungsinya apa Pak ANOVA 2 jalur di sini? Dicari perbedaan. Oh, tapi konteks masalahnya masih sama. Miras. Mirip kan? Oh, harus mirip. Serumpun. Serumpun. Terus Pak, kalau sudah dicari perbedaan, sisi mananya yang dicari perbedaannya? Sisi mananya? Sisi lebih efektif mana? Lebih cepat mana? Tapi kan permasalahannya beda. Meskipun serumpun itu dalam konteks kecanduan. Ya, Kan satu kan kecanduan kecanduan narkoba narkoba, sama kecanduan miras. Misalnya kecanduan di KI flooding ya apa, misalnya like kecanduan di KI reinforcement positif ya apa. Tapi adil kayak gitu kan, soalnya masalahnya beda. Makanya itu dibanding
Mungkin Bapak bisa menjelaskan bedanya itu digunakan bagaimana Pak? Perbedaan itu nanti digunakan untuk menganalisis lebih cepat mana atau lebih efektif mana. Tetap Ternyata. kita itu yang lebih cepat mana, yang turun lebih banyak mana, tetap. Misalnya yang lebih cepat, yang reinforcement positif untuk pecandu miras. Ya sudah. Berarti Berarti apa? Reinforcement positif itu lebih cepat dalam menurunkan sama-sama stresnya ya. iya. Masalahnya sama, kecanduannya beda. Masalahnya Sama-sama stresnya, cuma di sini penyebabnya ini Oh, narkoba, ini miras. podo-podo stres sih. Cuman aktualisasinya berbeda. Oke, paham? Sama-sama perbedaannya. Lebih efektif mana, lebih cepat mana nanti turunnya itu. Oke, kira-kira bisa dipahami nggak? Terus yang ke-11 yaitu Wilcoxon. Wilcoxon ini kita gunakan ketika data berdistribusi Tidak. tidak. Oh, tidak normal itu Kak Men Whitney ta. Oh iya. Data normal. Normal. Normal yang Maksudnya apa? Data normal itu antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol jumlahnya sama. Berapa minimal 8 ya? Ya, wis jangan diri. Oh boleh bebas ya Mbak? Mbak, ada standar minimal pembentukan kalau Kelompok. yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau min Whitney itu ketika data tidak berdistribusi normal. Contoh, kelompok kontrol itu 10, kelompok eksperimennya 12. Selain ini, selain min Whitney, semuanya itu kelompok kontrol dan eksperimennya wajib jumlahnya sama. Selain kelompok kontrol semuanya sama. Oh, Kontrol normal semua berarti semuanya. Ya, kecuali Whitney. yang normal-normal saja. Oke, siap. ini tidak normal. Ya. Ada yang bertanya? Yakin? Oke, makasih. Assalamualaikum. Salam.